Selamat pagi Bapak Ibu. Eh, Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi pagi ini. Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai hari kita mau memuji Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan melalui pujian kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku
kami terima. Tuhan, ini pujian kami, ini doa kami Tuhan. Kami mau nyenengin Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan kami Tuhan melalui pujian kami hari ini boleh nyenengin Tuhan. Kami mau Tuhan terus nyenengin Tuhan melalui pujian-pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Salam, selamat pagi saudaraku semuanya. Saya melihat senyum penuh sukacita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan anugerah-Mu atas kami. Bapa, Kau berikan kekuatan atas kami hari ini ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami minta kekuatan daripada-Mu, hikmat kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan Yesus.
sehingga kami boleh melalui hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam Amsal 3 ayat yang keempat dan di Roma 14 ayat yang ke-18. Firman Tuhan di Amsal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kemudian saudara, di Roma 14 ayat yang ke-18, Roma 14 ayat yang ke-18 dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus, dengan cara ini ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dalam kedua firman itu, saudaraku, menyebutkan mendapat kasih, penghargaan, perkenanan Allah dan dihormati manusia. Nah, mari kita renungkan bersama-sama apa pengertian kedua hal ini, yaitu penghargaan, perkenanan Allah dan dihormati manusia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kasih, penghargaan Allah dan Allah berkenan atas kita, saudara? Artinya adalah kita dipercaya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ketika saudara berkenan, ketika saudara mendapat penghargaan, ketika saudara menjadi perhatiannya Tuhan, Tuhan mempercayakan kuasa-kuasanya. Jadi ketika saudara dipandang bisa dipercayai, Allah mempercayakan kuasanya atas saudara dan saya. Jadi perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi ketika saudara dimanapun, ketika saudara bekerja atau melayani. Kuasa-kuasa Allah, tanda-tanda heran tuh ada pada diri saudara dan saya. Itu pengertian mendapatkan penghargaan dan perkenanan Allah, gitu ya saudara ya. Jadi saya percaya ketika halnya seperti kehidupan kita sehari-hari, saudara, ketika kita mempercayai seseorang, ya, baik itu saudara ataupun siapapun, maka kita tuh memberikan sesuatu, ya, kepercayaan, karena kita sudah percaya sama orang itu, maka baik barangkah atau kepercayaan lainkah, kita percaya orang itu bisa. Ya, kita menitipkan sesuatu, kita yakin karena kita percaya orang itu bisa kita percayai. Demikian pula dengan Allah kita. Jadi kita sama-sama menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Ya, orang yang bisa dipercayai oleh Allah. Sehingga kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita tidak hanya menjadi umat percaya, tapi umat yang dipercayai Tuhan. Amin, saudaraku. Lalu yang kedua, saudara, apa yang dimaksud dengan dihormati manusia? Ya, dihormati di manusia itu bukan berarti saudara setiap ketemu orang saudara akan diangkatin tangan gini ya, sikap hormat atau dibungkuk gitu ya saudara ya. Bukan dihormati seperti itu. Tapi dihormati artinya saudara disayangi orang lain. Ya, saudara membawa apa ya saudara? Jadi kalau dalam tag iklan ada sebuah iklan dikatakan nggak ada lu nggak rame gitu ya. Jadi saudara, kehadiran saudara itu membawa sesuatu yang beda gitu. Itu dihormati sesama manusia. Jadi keadaan saudara membawa damai gitu ya saudara. Bukan troublemaker tapi peacemaker gitu. Nah, untuk mendapatkan penghargaan dari Allah dan dihormati manusia, kita baca di Roma 14 ayat yang ke-17 saudara, di ayat yang sebelumnya. Firman Tuhan di Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan gini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Saya ulangi lagi saudara. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin saudara. Nah, jadi untuk mendapatkan penghargaan dari Allah dan dihormati manusia, kita harus melakukan kebenaran saudara. Kita penuh damai sejahtera. Hidup kita penuh sukacita. Yang pertama kebenaran, tentu saudara ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup selalu dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Ya, sehingga orang melihat kita, oh benar ini anak Tuhan. Karena dia selalu melakukan kebenaran. Tidak pernah melakukan kejahatan. Tidak pernah berkata bohong. Tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Menepati janji, tidak munafik. Saudara kalau baca firman begitu banyak hal-hal kedagingan, hal-hal yang tidak disukai Allah. Hal-hal kejahatan tuh banyak ya saudara kalau baca di firman Tuhan. Itu kita tidak lakukan semuanya. Kita melakukan kebenaran saudara. Yang kedua, damai sejahtera saudara. Damai sejahtera tidak bisa dicapai dengan saudara misalnya mendengarkan alunan musik gitu ya. Merasa damai, no saudara. Atau melihat pemandangan gitu ya saudara. Itu damai sejahtera yang semu. Tapi damai sejahtera dari Allah adalah bagaimana kita senantiasa tahu bahwa kita senantiasa dalam perkenanan Allah. Kita senantiasa Allah ada dalam lingkungan Allah. Allah senantiasa bersama kita. Ya, damai sejahtera tidak tergantung situasi kondisi gitu saudara. Ketika saudara mengalami keberhasilan gitu ya saudara. Naik gaji misalnya, naik jabatan, ada damai sejahtera gitu ya. Senang gitu. Tapi ketika mengalami kesusahan, damai sejahteranya hilang. Jadi pagi hari ini mari kita punya damai sejahtera yang abadi yang dari Allah. Di mana kita yakin, dimanapun kita berada, Allah menyertai kita. Dan yang ketiga terus saudara, dikatakan bahwa kita harus penuh sukacita. Ya, biasanya orang penuh sukacita ditandai dengan senyum ya. Makanya saudara harus banyak senyum. Orang yang penuh sukacita selalu senyum dan selalu bersyukur gitu. Karena bersyukur karena Allah telah menyelamatkan kita. Oleh kasih anugerahnya kita telah diselamatkan, kita telah dilayakkan. Jadi anak-anak Tuhan mari bersukacitalah. Ya, dikatakan di firman Tuhan itu bersukacita. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah gitu ya di Filipi kalau nggak salah saudara. Jadi mari pagi hari ini saudara kita sama-sama penuh dengan melakukan kebenaran. Hidup penuh damai sejahtera dan penuh sukacita. Sehingga kita di hadapan Allah kita berkenan mendapatkan penghargaan Allah dan dihormati manusia. Haleluya. Sebuah pujian sebagai akhir daripada pertemuan kita pagi hari ini. Mari kita naikkan sebuah pujian, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengalami, kami boleh mengawali hari ini dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan daripada-Mu. Mari Bapa, urapi setiap kami pada pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini sampai menjelang malam nanti ya Tuhan.
Berikan kami berkat-berkat yang luar biasa. Urapi setiap kami, sehingga kami mampu melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kekudusan. Tuhan, berikan kami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu ya Tuhan Yesus. Dan sukacita daripadamu. Sehingga kami boleh Tuhan dalam kehidupan ini, kami berkenan di hadapan-Mu dan kami dihormati sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami siap mengawali hari ini dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu